seperti anencefalus. Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu dengan saya Happy dalam program Cerdas Mendidik Buah Hati. Semoga selalu membawa manfaat buat moms untuk mendidik anak lebih baik dari hari ke hari. Dan yang saat ini hamil, saya doakan semoga kehamilannya sehat selalu, serta moms bisa memberikan yang terbaik untuk anak sejak dalam masa kehamilan. Sejak dalam kandungan, soalnya kan dalam kandungan dia sudah mendengar walaupun nggak merasakan, nggak kelihatan, tapi dia mendengar. Jadi orang tua harus sering bicara dalam kandungan. Dari kandungan, karena untuk membentuk anak-anak itu dimulai sejak dari kandungan ibu. Dari kandungan. Dari kandungan. Kenapa, Mbak? Oke, dari dalam kandungan ya, Mbak ya. Oke, bagus. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap beberapa moms, menunjukkan kesadaran moms tentang perlunya persiapan sejak hamil untuk membentuk anak cerdas atau jenius. Tapi mengenai hasil dari kecerdasan serta kemampuan tiap-tiap anak yang ternyata berbeda, tentunya dipengaruhi banyak faktor ya moms. Salah satunya nutrisi yang dikonsumsi selama hamil. 1000 HPK adalah periode emas yang dimulai sejak masa kehamilan. Masa 1000 HPK terdiri dari 270 hari kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. Disebut periode emas karena sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang si kecil hingga dia dewasa. Oleh karena itu, penting memenuhi kebutuhan nutrisi dengan gizi seimbang sejak kehamilan ya mams, bukan setelah anak dilahirkan. Hari pertama kehidupan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi di awal kehidupan buah hati sejak dalam kandungan. Dimulai sejak pertama kali terjadi pembuahan. Apa saja yang moms perlu persiapkan untuk membentuk anak jenius? Oh ya, semua memang tidak terlepas dari takdir Tuhan ya moms, tetapi moms wajib mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak sejak awal kehamilan. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan ayah dan keluarga. Simak baik-baik ya moms. Yang pertama, konsumsi nutrisi yang mengandung asam folat. Moms bisa mendapatkan makanan kaya asam folat seperti polong-polongan, asparagus, telur, sayur, brokoli, jeruk, pepaya, pisang, alpukat, dan sebagainya. Asam folat ini berfungsi untuk membantu tabung saraf janin berkembang dengan baik. Hal ini akan mencegah janin dari resiko cacat tabung saraf seperti anencefalus atau tidak terbentuknya tempurung kepala bayi. Jadi asam folat ini dibutuhkan sejak kehamilan trimester pertama, bahkan sebelum masa kehamilan. Nah, ketika periksa hamil, moms juga akan mendapatkan suplemen asam folat pada trimester pertama. Jadi, penting untuk moms melakukan gaya hidup yang sehat, termasuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat, menghindari fast food, dan makanan instan lainnya. Alangkah lebih baik kalau moms memasak makanan sendiri di rumah ya. Tidak ada pantangan makanan moms selama hamil, kecuali moms memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Yang kedua, zat besi. Zat besi untuk ibu hamil penting sekali supaya tidak mengalami anemia atau kekurangan volume sel darah merah. Volume darah yang cukup berguna untuk menyalurkan nutrisi serta oksigen ke janin. Kondisi moms dengan anemia pada saat kehamilan berpengaruh terhadap IQ anak yang rendah. Zat besi bisa didapat dari makanan seperti daging merah, bayam,
kacang hijau, dan sebagainya. Makan makanan yang sehat ya Mams. Ibu hamil juga wajib mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Ketiga, omega 3 dan DHA yang bisa diperoleh dengan konsumsi ikan atau makanan tinggi protein lain seperti telur. Keempat, lemak. Mams perlu mengkonsumsi makanan dengan lemak baik seperti kacang almond, alpukat, minyak zaitun, dan ikan yang berperan sebagai sumber energi untuk membentuk janin dan plasenta. Kelima, kalsium dan vitamin D. Meskipun pada saat pandemi corona, Mams dianjurkan di rumah saja, Mams tetap perlu berjemur di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari pagi yang berfungsi memenuhi kebutuhan vitamin D. Nah, vitamin D ini berfungsi menyerap kalsium dari makanan yang Mams konsumsi. Jadi alhamdulillah ya Mams, kita tinggal di Indonesia, negara yang beriklim tropis, di mana kita mendapatkan sinar matahari yang cukup. Intinya, tanpa bantuan dari vitamin D yang bersumber dari sinar matahari pagi, kalsium dari makanan kita kurang bisa terserap dengan baik. Keenam, ASI eksklusif. ASI merupakan anugerah terbaik ya untuk buah hati kita. Oleh karena itu, sebaiknya ketika bayi lahir hingga usia 6 bulan, Mams memberikan ASI saja tanpa makanan lain atau sufor. Mams perlu menyiapkan kualitas ASI sejak masa kehamilan dengan memberikan makanan terbaik untuk janin. Makanan terbaik bisa juga Mams dapatkan dari mengkonsumsi sayur dan buah yang bisa ditanam di halaman rumah. Mams, kualitas makanan pada kehamilan adalah kunci membentuk anak jenius. Mams sebaiknya juga tidak mengkonsumsi makanan dengan gula putih berlebih karena dapat menghambat penyerapan nutrisi serta memicu terjadinya diabetes gestasional. Kendalanya biasanya nih pada trimester pertama, di mana perubahan hormonal bisa menyebabkan Mams mengalami mual bahkan muntah. Nah, Mams tetap harus memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan makan makanan sehat yang Mams suka. Misalnya, Mams tidak suka makan nasi. Mams bisa menggantinya dengan singkong atau sumber makanan lain sebagai pengganti karbohidrat. Selanjutnya, Mams bisa konsumsi ikan serta buah-buahan. Nah, bagaimana dengan susu? Susu ini sebenarnya tidak wajib ya Mams kalau gizi seimbang sudah terpenuhi. Kalau Mams ingin minum susu, boleh dengan susu rendah lemak atau bebas lemak sebanyak 1-3 gelas per hari. Kalau Mams konsumsi susu almond, ini justru bagus sekali Mams untuk perkembangan janin selama masa kehamilan. Nah, itu tadi share dari saya. Bagaimana pendapatnya setelah menonton video saya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk video berikutnya, silakan request jika Mams atau ayah ada judul yang kira-kira menarik. Supaya saya lebih semangat untuk bikin video berikutnya, bantu saya untuk mengembangkannya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.